Salam Tanam Peduli. Hari ini kita ke kebun sawit yang baru kita buka beberapa hari yang lalu. Hari ini penyelesaian untuk pembukaan lahan. Repot juga ya sebutnya, pembukaan lahan kah, rintis atau perawatan ini ya. Karena kondisi sawitnya seperti ini. Sawitnya masih kecil dan gulma-gulma rumputnya bukan rumput lagi, kayu ya. Kayu. Udah berapa hari nih pengerjaan? Total 9 hari kemarin. 9 hari berapa orang? 4 orang 8 hari, 3 orang sehari. Jadi berapa hari kerja itu hitungannya? Hanya 8, Oh, 24, 24 tambah 4, 28 hari kalau satu orang. 28 hari ya. Jadi ini sudah dikerjakan 28 HOK ya. Jadi hampir 30 HOK sudah. Untuk lahan seluas ada 3 hektar nih? Kurang lebih, Pak. 3 hektaran ya. Dan kondisi sawitnya seperti ini. Ini masih mengkhawatirkan apakah ini bibitnya unggul atau bagaimana. Seperti ini kondisi buahnya yang ada di pohon ini. Seperti ini berundulannya. Tadi kita coba belah beberapa bijinya. Seperti ini. Kalau dilihat dari sampel 2 buah ini. Jadi ini dari 2 pohon yang ada di sekitar sini. Yang ini sama yang di sebelah sana. Itu seperti ini. Jadi ini nampak ciri-ciri tenera. Mudah-mudahan secara umum kondisi pohon-pohon di sini merupakan bibit unggul. Jadi tidak sia-sia kita keluarkan biaya untuk perawatan kebun ini. Jadi kebun ini kemarin punya petani yang sudah sekitar 4 tahun ini ya. Ya, kurang lebih 4 tahun. Nih kalau dilihat dari bentuk kayu-kayu yang ada ini, sepertinya ini 4 tahun ini belum tidak pernah dikerjakan. Jadi banyak batang-batang kayu yang sudah besar seperti ini. Jadi ini batang-batang kayu yang tumbuh di lahan sawit ini. Ini dominan akasia ya yang sebesar ini. Ada juga yang lebih besar lagi seperti ini. Ini besar ya. Ini besarnya lebih besar daripada paha orang dewasa. Jadi ini umurnya ya lebih dari 3 tahun, 4 tahun mungkin. Sedangkan kondisi sawitnya baru seperti ini. Pertumbuhannya agak terganggu akibat adanya kayu-kayu yang tumbuh di sekeliling pohon sawit ini. Ini jenis pelepah panjang yang di sebelah sini. Untuk jenisnya kita tidak ketahui apakah itu dari jenis lonsum kah atau jenis-jenis varietas lain yang memiliki pelepah yang panjang. Tapi ini kita punya kerjaan hari ini, merintis, membuka lahan ini agar nantinya kebun sawit di tanah ini bisa dipanen, bisa diambil hasil TBS-nya. Oke, kita lihat pengerjaan penyelesaian rintis di kebun sawit ini. Jadi ini rintis sudah selesai kemarin, yang untuk semak belukar sudah dirintis, sekarang tinggal dipotong kayu-kayunya. Kita gunakan alat ini, senso kecil, lagi dikikir, lagi ditajamin mata rantainya untuk motong pohon-pohon yang di sebelah sana. Cuacanya kembali mendung, jadi pengerjaan ini sudah dilakukan 9 hari. Dan ini kondisi buah yang ada. Kalau kita lihat satu pohon ini, masih optimis kita akan jadi bagus nantinya kebun ini. Namun melihat kondisi pohon yang ada saat ini, sepertinya ini masih butuh waktu lebih daripada setahun untuk pemulihan kondisi kebun sawit ini menjadi normal.
Jadi yang di area ini rata-rata pelepahnya panjang. Jadi ini kemarin yang kita survei beberapa minggu yang lalu, itu yang semak belukar yang tidak nampak pohon sawitnya. Seperti ini sekalinya kondisi sawit yang ada di kebun ini. Jadi pohonnya ini masih berumur sekitar yang ini masih kecil ya. Yang ini kalau kita lihat bentuk batangnya kayaknya sih baru umur 1,5 tahun. Cuman tidak rata bentuknya. Dan ini jenisnya pelepah panjang yang di sebelah sini. Jadi kita lihat yang di bagian depan bagaimana kondisi pohonnya. Biaya perawatan untuk kebun seperti ini cukup besar. Dengan 30 HOK untuk proses rintis itu cukup lumayan besar ya. Jadi pohon yang ini agak besar yang ini. Ini pohonnya sudah berumur sekitar 4 tahun ya, 4 tahunan ini yang di sini. Dan ini pelepah pendek jenisnya. Kelihatan di sini. Berbeda dengan yang di bagian pertama tadi. Ini lahannya bekas penanaman nanas dan sudah ditumbuhi ilalang. Jadi rintisnya kemarin rintis dasar, semak belukarnya dirintis, dan lanjut ini ke bagian alang-alang pun juga dirintis. Seperti ini kondisi saat ini. Dan satu lagi kondisinya ini pola penanamannya tidak terlalu bagus ya, tidak beraturan sepertinya. Karena ini tidak ketemu jalur penanaman yang lurus. Yang di sebelah sini nih nampak jarang-jarang dengan alur yang tidak lurus. Sedangkan yang di sebelah sana itu sepertinya mengecil ya jarak antar pohonnya. Oke, kita lanjut ke bagian sana. Apa yang bisa kita lihat dari kebun ini? Ini tiba-tiba cuaca menjadi mendung ya, menjadi hujan. Yang mana tadi itu cerah. Jadi ini hampir tengah hari dan kita berada di tengah-tengah kebun. Jadi kalau melihat sekilas kondisi kebun saat ini agak lama, membutuhkan waktu untuk pulih. Yang di sebelah sini jarak tanamnya kemana nih arahnya ini ya? Ini sepertinya arahnya nggak center nih penanamannya dulu. Ini jaraknya, atau mungkin ada yang hilang kali ya. Sepertinya ada beberapa lubang tanam yang mati pohon sawitnya, sehingga penampakan di kebun sawitnya seperti ini. Kelapa sawit yang ditanam dan dibiarkan selama 4 tahun setelah penanaman tanpa perawatan, kondisinya cukup parah. Dan ini pohon-pohon yang masih bisa mengeluarkan buah seperti ini ya. Ini cuacanya semakin gelap mendungnya, petirnya juga semakin banyak. Jadi ini yang nampak ada buahnya tuh yang di pinggir jalan bekas jalan ya. Yang ini di bagian tengah-tengah ini kosong, tidak ada buahnya. Ini yang di pinggir jalan, kondisi buahnya cukup bagus ini sepertinya ya. Ini buahnya sudah masak semua. Buah yang ada di pohon ini sudah masak semua. Ini bekas jalan ya, jadi ini bekas jalan yang di sisi kebun. Dan ini kondisi
pohon sawitnya. Saat ini seperti ini. Seperti ini kondisi kelapa sawitnya yang di bagian depan, yang pertama kita akses jalan masuknya. Seperti ini kondisinya. Dan ini sekarang sudah hampir hujan. Ini buah-buah yang ada seperti ini hanya di area yang dulunya di pinggir jalan akses menuju masuk kebun. Sedangkan kondisi pohon yang ada di tengah-tengah kebun rata-rata seperti ini. Masih seperti ini. Jadi menurut perkiraan saya, dengan kondisi kebun yang kita amatin ini masih membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ya untuk pemulihannya. Namun kita sudah terlanjur mengerjakannya. Kita lihat beberapa bulan ke depan setelah perawatan, nanti baru kita simpulkan lagi untuk hasilnya di tahun ke depan. Oke, salam tanam berduri dari kebun petani sawit swadaya yang baru dibuka setelah 4 tahun penanaman. Begini kondisinya. Mudah-mudahan ke depan bisa segera pulih kondisi kebun ini.